Anda kembali menyaksikan IDX Opening Bell. Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Monex Investindo Futures, Vicky Amarnani. Ya, selamat pagi Pak Vicky Amarnani. Selamat pagi Pak. Iya, Pak, ini apa saja komoditas yang menarik hari ini? Sebenarnya yang masih menarik adalah emas. Ya, harga emas sekarang di level $1.952 per troy ounce. Tapi pada saat ini saya masih melihat itu emas masih ada potensi untuk rally yang sangat kuat tahun ini akibat suku bunga di Amerika Serikat masih 0% karena harga emas kan sebenarnya terhadap US dollar harga internasionalnya. Jadi karena 0% suku bunga jadi investasi yang safe haven, dan ketiga dengan masalah COVID dan pelemahan ekonomi global itu membuat pencetakan uang dari central bank global yang membuat emas lebih menarik. Jadi saya sering mengatakan bahwa ini seperti ke bioskop, ini baru iklannya, filmnya belum mulai ya. Baik, baik. Nah, ini Pak Vicky, lalu bagaimana sikap investor untuk komoditas emas? Apakah akumulasi, beli atau hold? Ya, maksudnya bisa ada dua strategi. Jadi kalau untuk trader mungkin pada saat ada momentum bisa membeli, tapi untuk yang long term investor akumulasi emas di level di bawah $2.000 menurut saya masih menarik. Walaupun orang melihat tahun ini sudah meningkat 28%, harga tertinggi rekor adalah $2.075 per troy ounce, dan kita tidak terlalu jauh sekarang di level $1.943, tapi terlalu banyak faktor yang mendukung emas dengan kekhawatiran di ekonomi juga yang akan support emas untuk break rekor baru terus gitu ya. Bahkan saya lihat mungkin target untuk akhir tahun ini adalah sekitar $2.500 per troy ounce. Baik. Iya, Pak Vicky, lalu ini Indonesia kan ini alami deflasi di bulan Agustus. Ya, nah, adakah pengaruhnya terhadap komoditas? 0,1% ya deflasinya. Nah, ini apa pengaruhnya terhadap komoditas? Menurut saya itu pengaruhnya efek sementara karena deflasi, jadi secara itu negatif untuk harga komoditi, tapi kalau kita lihat secara global dan secara keseluruhan sebenarnya mulai ada perkembangan. Kalau kita lihat CPO pun dari bulan Mei meningkat terus, bulan Agustus harga CPO naik 12%. Jadi akibat mungkin harga minyak dunia juga sudah meningkat sekarang di level $43 per barrel karena akibat OPEC menurunin produksi, itu membantu komoditas yang lain juga. Dan dengan kondisi pandemi COVID juga mulai, walaupun kasusnya masih meningkat, tapi ekonomi mulai terbuka, ada harapan untuk vaksinasinya juga. Begitu ya, Pak ya? Ya, ini akan support dan mendorong harga komoditas. Jadi justru saya kalau lihat secara keseluruhan pun untuk komoditas, saya melihat ini udah harga-harga terendah sudah lewat dari level-level sekarang, harusnya pelan-pelan ada recovery terus gitu. Baik. Nah, selanjutnya untuk harga komoditas minyak sawit mentah atau CPO. Nah, ini referensi September naik lebih dari 12% nih Pak. Ini seperti apa sentimennya? Sentimennya yang utama saya lihat dia ada korelasi dengan harga minyak karena OPEC mengurangi produksi juga, dan mulai ada perkembangan di ekspornya juga karena sekarang ekonomi mulai terbuka, permintaannya juga meningkat. Tapi ya kalau misalnya mulai COVID-nya mulai bermasalah dan lockdown lagi, ini bisa dampak negatif. Tapi menurut saya pemerintah itu sangat mendorong untuk ekonominya berjalan dengan stimulusnya, walaupun hanya 20% dari stimulusnya baru kepake gitu. Jadi dengan masalah deflasi yang tadi kita bahas, pemerintah lagi terus-menerus mendorong consumer untuk spending, untuk stimulasi ekonominya ya. Baik. Pak Vicky, ini apakah sudah bisa mulai akumulasi untuk CPO? Saya kalau saya yang favorit saya sih masih harga emas ya untuk buy dan hold. Kalau untuk komoditas yang lain masih akan volatile gitu dengan periode seperti ini. Tapi menurut saya boleh diakumulasi, tapi dengan ada mungkin sekarang paling 20% dari level total yang mau diakumulasikan gitu. Baik. Lalu selanjutnya untuk target harga komoditas all-in tahun ini seperti apa Pak? Untuk all-in juga saya melihat saya masih lebih positif terhadap harga emas, harga minyak, harga CPO. Tapi kalau untuk all-in saya misalnya overall masih positif, tapi mungkin nggak sesignifikan terhadap dibandingin emas, minyak dan CPO.
Baik. Jadi selain CPO dan emas, nah ini bagaimana komoditas lainnya seperti kopi dan coklat, bagaimana Pak? Ya, untuk kopi dan coklat juga saya melihat akan ada pemulihan. Jadi saya lihat secara keseluruhan semua komoditas akan meningkat. Saya tidak terlalu fokus di kopi dan coklat, tapi masih lihat overall dengan pemerintah juga akan mendorong ekspor Indonesia juga akan meningkat. Saya masih lihat ini level-level menarik dan akan masih ada pemulihan dari sini. Baik, jadi masih akan ada pemulihan ya Pak ya di sini. Betul. Lalu selanjutnya, apakah rilis data perekonomian ini berpengaruh ke bursa berjangka Pak? Rilis data, oh ya pasti. Kalau misalnya rilis data pasti akan mengaruh karena sekarang ekonomi itu sangat sensitif terhadap ekonomi. Tapi satu hal yang saya ingin highlight juga adalah karena sekarang kita lihat kan selalu kita fokuskan adalah kepada Amerika Serikat karena Amerika Serikat yang mendorong global markets gitu. Jadi kita kalau lihat sekarang walaupun data ekonomisnya melemah, misalnya sekarang GDP-nya keluar rendah, jobless claims-nya naik, walaupun ada data negatif, sebenarnya impact-nya nggak sebesar diekspektasikan karena sekarang dari pemerintah global itu sudah kayak dikasih unlimited check gitu. Jadi mereka butuh stimulus apa aja akan dikasih, dibantu supaya bisa keluar dari masa sulit ini yang COVID pandemic sampai ekonominya mulai balik. Jadi saya lihat sekarang walaupun ada data rilis yang negatif akan di overshadow atau akan dilihat lebih ke stimulus dan support dari pemerintah sebenarnya. Baik. Selanjutnya nih Pak, mungkin ada saran dari Anda untuk para investor yang akan berinvestasi di semester 2 ini seperti apa Pak? Ya, saran saya adalah mungkin karena marketnya volatile, itu kesempatan untuk peluang dari trading, mungkin lebih dari investasi. Kalau untuk emas, itu yang favorit saya untuk buy dan hold dan akumulasi. Tapi kalau mungkin untuk produk komoditas yang lain, saran saya adalah ambil manfaat dari volatilitas ini. Kalau volatilitas lagi tinggi, justru lebih cocok untuk trading. Ada rencana trading yang baik dengan risiko terhadap keuntungan yang menarik, itu bisa jadi manfaat dalam kondisi market seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Vicky atas informasinya. Baik, pemirsa, demikian tadi analis PT Monex Investindo Futures, Vicky Amarnani.